Sebagaimana perkuliahan yang terdahulu, setelah berbicara apa yang dimaksud dengan kepailitan ataupun juga apa yang disebut dengan pailit. Jadi dengan adanya pailit ini yang pada dasarnya bahwa si debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 kreditur yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, maka ada ketentuan-ketentuan waktu kapan dapat ditagih. Karena bisa saja sudah jatuh waktu, tetapi di sini dicapai perdamaian. Sehingga dalam perdamaian akan disebutkan bagaimana penyelesaian selanjutnya. Sehingga hal yang sangat penting, bagaimana sih asas dalam hukum kepailitan? Maksudnya di sini, asas ini adalah hal yang prinsipil, hal yang pokok, hal yang mutlak dalam masalah kepailitan. Jangan sampai nanti di dalam pelaksanaan persidangan ini bertentangan dengan asas. Kalau dari asas ini dilanggar, maka dari putusan tersebut dapat dimintakan pembatalan karena bertentangan dengan asas. Asas dalam hukum kepailitan meliputi 4 asas. Asas yang pertama adalah keseimbangan. Ya, kita harus tahu ya bahwa apa sih maksud dari keseimbangan ini. Keseimbangan ini pada dasarnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu perlindungan hukum terhadap debitur, tapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap para kreditur. Jadi dua-duanya dilindungi, sehingga di sini nanti akan tercapai penyelesaian yang adil. Dengan demikian, maka asas keseimbangan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata hukum oleh debitur yang tidak jujur, tapi juga untuk mencegah penyalahgunaan pranata hukum oleh kreditur yang beretikat tidak baik. Jadi jelaslah di sini jangan sampai ada pihak debitur maupun kreditur yang melakukan penyalahgunaan pranata hukum. Maksudnya di sini melakukan mensiasati dari apa kewajiban-kewajiban hukum. Karena kita pahami di dalam pranata hukum pasti selalu ada celah. Jangan sampai di sini celah-celah yang sekiranya nanti akan merugikan kepada pihak yang lain. Inilah hakim akan menetapkan fungsi keseimbangan di dalam asas itu. Asas yang kedua yaitu asas kelangsungan usaha. Maksudnya apa? Sejauh mungkin bagi pihak debitur yang telah dijatuhi putusan pailit atau sedang dalam proses untuk dipailitkan oleh para pemohon,
di sini harus melihat sebenarnya sejauh mana sih kemampuan si debitur ini. Oleh karena itu, dengan adanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga si debitur-debitur ini yang sebenarnya mempunyai prospek usaha yang baik bisa dengan cara penyelesaian atau dengan alternatif penyelesaian sengketa, atau dalam secara umum itu alternative dispute resolution. Jadi cara penyelesaian jalur-jalur alternatif. Jadi tidak selamanya penyelesaian itu melalui jalur litigasi, itu dengan perdamaian. Sehingga si debitur ini tidak selamanya harus dijatuhi putusan pailit, tapi diberikan ruang bagaimana untuk cara penyelesaian yang terbaik, artinya kepentingan kreditur juga terlindungi, tidak dirugikan, tapi juga debitur nanti tetap eksis di dalam menjalankan usahanya. Apa jalan keluarnya? Kemungkinan pertama, rescheduling. Ini banyak sekali dilakukan yang sekarang ini antara kreditur si debitur, karena dengan rescheduling penyelesaian ini win-win solution. Artinya apa? Kalau penyelesaiannya ini ternyata bahwa si debitur bisa mempersiapkan atau suatu draft, sebenarnya berapa yang merupakan aset dari si debitur dan berapa nilai utangnya, dan bagaimana nanti cara pembayaran utang itu, ataupun juga di sini berapa jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Rescheduling. Jadi dengan penjadwalan kembali utang-utang inilah nanti diselesaikan melalui PKPU. Jadi dalam hari sidang pertama, pada hari sidang pertama, bahwa si debitur ini bisa sekaligus mengajukan PKPU. Sehingga untuk kasus yang sama, ini dimungkinkan adanya 2 persidangan, yaitu persidangan kepailitan dan persidangan PKPU. Kalau ada 2 persidangan, mana yang harus diselesaikan terlebih dulu? Yang harus terlebih dulu selesaikan, diprioritaskan adalah persidangan PKPU. Itulah yang diatur pada pasal 229 ayat 3, pasal 229 ayat 3 UU KPPU, sehingga dengan telah diaturnya dalam perundang-undangan ini akan memenuhi asas di dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang pada awal disebutkan pada Perpu nomor 1 tahun 98, asas CATE, cepat, adil, terbuka, dan efektif. Kemungkinan kedua, kalau tidak dapat diselesaikan misalnya melalui rescheduling, bisa saja yaitu dengan restrukturisasi.
di sini dimungkinkan adanya bagaimana penyusunan kembali. Sering secara umum dikatakan the right place or the right place. Jadi orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat. Jangan sampai orang yang tepat tapi menduduki jabatan yang tidak tepat. Restrukturisasi. Misalnya seseorang yang ditempatkan sebagai tenaga pembukuan membuat neraca rugi laba, ya jangan seorang sarjana hukum. Yang mesti harus ditempatkan adalah orang-orang dari ekonomi. Tapi bagaimana dalam masalah bargaining nanti membuat akte perdamaian, ya juga jangan orang dari teknik, tapi harus orang dari hukum. Karena di dalam kontrak-kontrak inilah yang nanti akan dijadikan pedoman bagi para pihak untuk ditaati secara bersama-sama. Kemungkinan yang ketiga yaitu dengan reconditioning, yaitu bagaimana untuk memperhatikan dari kondisi dari si debitur ini. Kasus konkret pernah terjadi pabrik rokok Bentul Malang. Ini yang tukang ahli hisab rokok, tahu rokok Bentul ya. Suatu ketika pabrik rokok Bentul Malang ini, PT Bentul Malang, akan dijatuhi putusan pailit dikarenakan sudah jatuh waktu dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran secara lunas. Tapi sebelum dilakukan putusan pailit ini jatuh, ngajukan draft dari PT Bentul ini mengenai keadaannya. Dengan menghadapi dari bank sindikasi, jadi ini serangkaian bank yang ternyata mereka adalah para krediturnya PT Rokok Bentul, berunding cara penyelesaiannya, bagaimana asetnya, berapa nilai utangnya, nanti cara pembayarannya, serta di sini memakan waktu berapa lama. Ternyata dapat kesepakatan, bahkan pabrik rokok Bentul Malang tidak dibalikan, diberikan suntikan dana segar, tawarin pinjaman lagi. Dengan ditawarin pinjaman lagi, ternyata PT Rokok Bentul Malang sampai sekarang makin eksis. Karyawannya juga ribuan. Ini berarti menghidupi berapa ribu lagi orang yang ternyata dapat dibantu perekonomiannya, bahkan juga sudah mempunyai beberapa pesawat di dalam ekspansi rokok Bentul Malang. Jadi apa yang ditambahkan dalam PKPU ini adalah sangat bagus. Jadi tidak selamanya yang pihak pailit harus dijatuhi putusan pailit. Ini adalah yang asas kedua, yaitu asas kelangsungan usaha. Asas ketiga yaitu asas keadilan. Adil. Sebenarnya kalau kita merujuk pada pendapat Profesor Suryono Sukanto, adil ini adalah keseimbangan. Jadi kalau orang yang bersalah, ya harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Lah bagaimana asas keadilan di dalam hukum kepailitan ini? Di dalam hukum kepailitan, apa yang dikatakan sebagai adil adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih utang.
mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih utang yang mengusahakan pembayaran dengan tanpa mempedulikan kreditur yang lain. Dengan tanpa mempedulikan kreditur yang lain. Ini nggak adil. Sehingga ditentukan keseimbangan di sini, jangan sampai ada kreditur tertentu memperoleh pelunasan pembayaran utang, tapi di sisi lain ternyata ada kreditur yang mungkin tidak dapat apa-apa. Padahal semua kreditur ini semuanya mempunyai hak yang sama terhadap harta debitur. Semuanya mempunyai hak yang sama. Sehingga inilah arti penting dilakukannya sita umum. Sehingga nanti tidak saja hal ini untuk kepentingan seorang atau salah satu kreditur atau beberapa kreditur saja, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh kreditur, dikarenakan para kreditur ini mempunyai hak yang sama atas kebendaan milik debitur pilot. Semuanya akan memperoleh pembayaran. Pembayaran ini diperolehnya apa? Setelah harta benda milik si debitur pilot ini dilelang. Sudah perlu di sini dari kurator akan menentukan skala prioritas. Siapa prioritasnya? Anda juga dapat memahami buku yang ditulis oleh Prof. Remy Sadeni. Pertama adalah kreditur istimewa, yaitu negara. Inilah diprioritaskan. Artinya apa? Di sini adalah kewajiban utama si debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya terhadap utang negara. Sebutlah misalnya yang ternyata bahwa salah satu bentuk kebendaan milik debitur berupa tanah. Dengan debitur sudah dijatuhi putusan palit, maka dilakukan penyitaan atas tanah tersebut oleh kurator, kemudian dia lakukan lelang. Setelah laku dijual dalam lelang, harus diperiksa PBB-nya itu sudah bayar atau belum. Ternyata belum, ya harus dulu kan. Uang sidangnya berapa? Berapa sih honorarium dari kurator? Berapa sih biaya-biaya dalam persidangan dan eksekusi serta administrasi lainnya? Ini didulukan. Setelah kepada kreditur istimewa ini terpenuhi, baru yang tahap selanjutnya adalah kepada kreditur preference. Kepada kreditur preference ini, di mana kreditur tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran lunas yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Dan kreditur preference inilah yang mempunyai hak separatis. Artinya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengeksekusi atas jaminan utang tersebut yang telah diatur dalam perundang-undangan. Tetapi dalam pelaksanaan dan kepilitan, setelah jatuh pilot, para kreditur, terutama di sini yang dengan adanya jaminan khusus, tidak bisa langsung eksekusi, memperoleh
di sini diatur dalam undang-undang harus menunggu dulu paling lama dalam waktu 90 hari. Inilah yang disebut dengan masa stay. Masa stay sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 yaitu 90 hari. Karena semua kekayaan ini, semua kebendaan milik si debitur pilot ada di bawah kekuasaan si kurator. Sehingga kurator nanti akan mengatur pembayaran kepada para kreditur. Setelah pembayaran kepada si kreditur preferen, baru kepada kreditur yang ketiga, yaitu kreditur konkuren. Terhadap kreditur konkuren, bagaimana cara pembayarannya? Sebagaimana diatur dalam 1132, cara pembayarannya ini adalah berdasarkan asas keadilan secara proporsional. Secara proporsional. Semua kreditur konkuren akan menerima pembayaran. Besarannya ya berdasarkan besar kecilnya piutang. Besar kecilnya piutang. Sehingga akan diperhitungkan oleh si kurator berapa hak dari masing-masing para kreditur. Semuanya memperoleh pembayaran, tapi semuanya juga tidak lunas. Semua memberi pembayaran, tapi semuanya juga tidak lunas. Sampai kapan? Nah, kalau ternyata krediturnya adalah debiturnya adalah suatu perseorangan, ya selama utangnya ini belum dibayar lunas, selama itu menjadi kewajiban debitur pilot untuk membayar kewajibannya kepada para kreditur. Jadi tidak ada batas waktunya, tetap selamanya sepanjang belum mengikat, belum lunas. Selama belum lunas pembayarannya ini, selama itu pula tetap melekat kewajiban kepada si debitur untuk membayar utangnya. Itu asas yang ketiga. Sedangkan asas yang keempat adalah asas integrasi. Apa arti dari asas integrasi ini? Yaitu bahwa sistem hukum formil dan materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata maupun juga perdata internasional. Sehingga dengan adanya integrasi ini, maka di dalam pelaksanaannya nanti, baik dari investor asing maupun investor dalam domestik, ini semuanya juga akan memperoleh perlakuan yang sama. Dikatakan di sini itu adanya integrasi. Itulah ada yang penting, asas yang ada di dalam suatu hukum keparitan, sehingga inilah menjadi dasar di dalam penyelenggaraan supaya rasa hukum dan rasa keadilan akan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Setelah kita memahami asas tersebut, sehingga harus kita lihat dulu semuanya, siapa sih pihak-pihak yang ada dalam kepailitan. Pihak-pihak yang ada dalam kepailitan. Asas dan kepailitan ini menyebutkan
Yang pertama adalah pemohon. Kuncinya harus ada pemohon dulu. Karena kalau tidak ada pemohon, ini berarti kan tidak ada krediturnya. Padahal pemohon ini bisa si debitur sendiri maupun juga kreditur. Tapi yang supaya perkara ini nanti dapat diangkat pada pengadilan niaga, siapa sih pemohonnya? Inilah yang utama. Pemohonnya dapat pelbagai pihak. Bisa saja pemohonnya debitur sendiri. Karena si debitur dalam menjalankan usaha sudah sedemikian rupa menghadapi kesulitan, bahkan sampai pada titik insolvensi, sehingga apalagi dalam menghadapi tagihan-tagihan dari para kreditur. Sebagai contoh misalnya PT Mandala Irons punya Tommy Soeharto ya. Tidak menjalankan usaha ini ternyata banyak melakukan utang-utang ke beberapa kreditur yang pada suatu ketika tidak bisa membayar lunas dari para kreditur ini. Karena keadaan ini yang juga sudah stagnan, dari debitur itu sendiri mengajukan permohonan supaya dipilotkan. Dan kemana kompetensinya? Nah ini tinggalnya ada di mana? Karena tidak lepas dengan mengenai kompetensi hukum. Pengadilan mana yang berwenang? Yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam pengadilan negeri ini di dalamnya terdapat pengadilan niaga. Debitur sendiri yang mengajukan untuk dipilotkan. Baik suatu perseorangan maupun suatu badan hukum atau badan usaha bisa mengajukan oleh si debitur sendiri. Syaratnya apa? Gampang untuk syarat dipilotkan. Bagaimana kita perhatikan dalam pasal 2 ayat 1. Hanya 2 syarat kok. Syarat pertama, harus ada 2 kreditur atau lebih. Dan tidak membayar luas, kurang-kurangnya 1 kreditur. Di mana kreditur ini sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan yang kedua adalah dengan adanya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, ini merupakan persyarat yang kedua seperti diatur pada pasal 2 ayat 1 ini. Selesai. Inilah sederhana. Sehingga kalau ternyata hal ini terpenuhi persyaratannya, harus dijatuhi putusan pilot. Pertama. Dan yang kedua, sebagai pihak pemohon pada umumnya adalah kreditur. Jadi kreditur terlebih dahulu telah melakukan usaha-usaha atau pendekatan-pendekatan kepada si debitur agar membayar utangnya. Tapi kalau ternyata hal ini tidak dapat terpenuhi, ya jalan keluarnya melalui proses litigasi. Dengan adanya proses litigasi ini nanti maka terlebih dulu di dalam persidangan tersebut akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara perdamaian. Hukum acara apa yang dipakai? Karena hukum kepilotan belum mempunyai hukum acaranya tersendiri, maka hukum acaranya yang digunakan adalah hukum acara perdata.
Jadi kalau kita memperhatikan pada pasal 299 Hukum Kepalitan dan PKPU, di sana menyebutkan bahwa dalam sengketa kepalitan hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Kemungkinan pihak ketiga, pihak yang ketiga yaitu kejaksaan. Jadi kejaksaan juga bisa menjadi sebagai pihak pemohon sepanjang apa yang dimohonkan ini adalah untuk kepentingan umum. Karena kedudukan dari kepentingan umum ini lebih diutamakan dari kepentingan pribadi maupun golongan dan lain-lainnya, maka jaksa ini menjadi pihak pemohon. Selain kejaksaan, juga keempat pemohon ini Bank Indonesia, BI. BI akan menjadi pihak pemohon apabila si debiturnya ini berupa bank. Jadi kalau bank-bank yang ternyata tidak sehat, karena setiap bank pada setiap tribulan ini menyampaikan kondisi keuangan di dalam neraca tersebut mengenai untung ruginya, sehingga dapat diketahui oleh pihak BI bagaimana perkembangan dari bank tersebut. Sehingga kalau bank ini akan dituntut kepalitan, yang menjadi pemohonnya adalah BI sebagai bank sentral. Pemohon yang kelima yaitu Bapepam. Bapepam ini akan menjadi pihak pemohon apabila debiturnya berupa bursa efek ataupun juga lembaga clearing maupun juga merupakan perusahaan asuransi. Sehingga di sini bukan hal yang mustahil nanti semuanya ini di mana ada kantong-kantong uang tidak terlepas peran dari OJK sebagai lembaga super body. Di samping Bapepam juga adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga bisa sebagai pemohon apabila perusahaannya adalah merupakan perusahaan misalnya BUMN ataupun juga perusahaan asuransi maupun reasuransi. Sehingga kalau kita perhatikan kasusnya PT Dirgantara Indonesia yang ternyata dijatuhi putusan pilot, tapi dari PT Dirgantara ini mengajukan upaya hukum ke kasasi. Jadi langsung ya upaya hukumnya dari pengadilan niaga langsung kasasi, nggak melalui pengadilan tinggi, karena dalam proses dalam kepailitan ini yaitu asas cepat, efektif, dan juga di sini sifat persidangannya terbuka. Jadi dengan adanya upaya hukum oleh PT Dirgantara diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung yang ternyata di sini salah dalam penerapan hukumnya. Karena pada PT Dirgantara ini sebagai pihak pemohon justru
buruh atau mantan buruh yang ternyata di dalam pembayaran uang pesangonnya belum lunas, mereka lah sebagai kreditur yang mestinya pemohonnya terhadap PT Dirgantara ini adalah Menteri Keuangan, karena ini merupakan BUMN dan bekerja untuk kepentingan publik. Jadi hal ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pemohon selanjutnya adalah OJK. Inilah yang pada bagian depan tadi saya sebutkan sebagai lembaga super body, karena OJK ini dapat menerobosnya. Apakah itu suatu perusahaan asuransi ataupun reasuransi ataupun juga dana pensiun dan sebagainya. Karenanya OJK ini sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 merupakan suatu lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan. Karenanya di sektor manapun lembaga ini dapat menerobos di dalamnya, sehingga saya katakan sebagai lembaga yang super body. Inilah pemohon. Jadi pemohon ini meliputi 7 lembaga, yaitu bisa debitur, kreditur, kejaksaan, BI, Bapepam, Menteri Keuangan maupun juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pihak-pihak ini pertama pemohon, yang kedua termohon. Termohon di sini meliputi baik perseorangan maupun suatu persekutuan perdata ataupun suatu badan hukum ataupun warisan pailit. Kalau di sini si termohon itu suatu perseorangan, ini harus hati-hati. Artinya apa? Si perseorangan ini sudah terikat dalam perkawinan atau belum? Kalau memang belum, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terikat di dalam perkawinan, di dalam perkawinan ini ada perjanjian perkawinan atau enggak? Kalau kita merujuk pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, di dalam perjanjian perkawinan ini yang diatur mengenai penguasaan atas suatu kebendaan dalam rumah tangga, sehingga nanti akan terpisahkan antara harta bersama dengan harta bawaan. Kalau yang digugat pailit ini suatu persoalan tersebut ternyata di sini tidak ada perjanjian perkawinan, enggak masalah. Tapi kalau ada perjanjian perkawinan, jangan sampai kebendaan milik pihak lain, pihak istri atau suami ikut disita. Ini kalau ternyata dari pihak yang termohon ada perseorangan. Demikian pula kalau pihak termohon ini adalah suatu persekutuan perdata, apalah bentuknya, apa suatu firma ataupun juga komanditer vennootschap dan sebagainya, ini pada dasarnya yang nggak bisa digugat dikarenakan apa? Tidak ada pemisahan harta kekayaan. Oleh karenanya kalau yang digugat ini adalah suatu persoalan firma maupun juga komanditer, di samping perusahaannya juga adalah si pendiri
Yang digugat perusahaannya juga si pendiri sekaligus. Sehingga para pendiri ini harus jelas di mana alamat-alamatnya. Inilah pihak tergugat. Kalau kita perhatikan pada 1618 BW, adanya suatu persekutuan perdata. Kapan berdirinya? Ya berdirinya setelah kemauan mereka itu dituangkan di dalam perjanjian. Sebaiknya di sini ada diajukan bukti pendiriannya yang dimuat dalam akte notaris. Sehingga dengan adanya akte notaris ini kaitannya adalah nanti lebih jelas dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga serta apa menjadi kewajiban masing-masing. Sehingga dalam kaitannya keparitan ini, kalau suatu persekutuan perdata maupun juga CV, firma, ini adalah si perusahaannya dan si pendirinya. Sebaliknya, kalau ternyata bahwa si termohon ini berupa suatu badan hukum, di sini kita harus ekstra hati-hati. Bagaimanapun juga yang bertanggung jawab adalah direksi. Karena direksi ini tidak saja mewakili badan hukum, tapi adalah sebenarnya di sini bertindak untuk dan atas nama badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai direksi, ia harus mempunyai kemampuan. Ia harus jujur. Dia harus loyal. Kalau sekiranya juga akan menimbulkan kerugian, harus telah menjalankan usaha-usaha untuk mencegah kerugian itu. Tapi kalau hal tersebut ternyata tidak dilakukan, apalagi nampak di sini adanya konflik interest dan telah diperingatkan oleh komisaris. Komisaris punya kewenangan untuk memberhentikan sementara kepada si direksi. Sehingga tugas sebagai direksi ini ada di tangan komisaris. Yang ternyata kalau si direksi ini memang melakukan penyelenggara kesalahan, kalau si direksi juga memang melakukan kesalahan, misalnya karena adanya konflik interest atau apa yang ia kerjakan ini menyimpang dari anggaran dasar, bukan hal yang mustahil. Pribadi direksi harus bertanggung jawab atas putusan pahit tersebut. Kalau ternyata direksinya ada beberapa orang, sehingga di sini adalah ada dewan direksi, maka secara tanggung renteng menjadi kewajiban bersama para direksi. Tapi kalau ternyata sudah diambil alih oleh si komisaris, ternyata si komisaris ini juga melakukan kesalahan, maka komisaris juga maupun pribadi komisaris pun harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Inilah kalau badan hukum. Tapi termohon juga termasuk harta pilot, kaitannya dengan warisan. Di sini kita harus hati-hati. Warisan hanya akan terjadi apabila telah meninggalnya si pewaris, sebagaimana diatur pada 830 BW. Karena si debitur ini meninggalkan utang, maka bagaimana untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur?
maka ditentukan dalam undang-undang kepailitan. Para kreditur itu mengajukan permohonan kepailitan kepada si debitur ini selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari. Karena si debitur ini sudah meninggal, maka turunlah kepada ahli warisnya. Sehingga ahli waris ini nanti harus melakukan pembayaran kepada para kreditur yang terlebih dulu harus dipisahkan antara kekayaan ahli waris yang diperoleh dari warisan dengan kekayaan ahli waris yang memang merupakan harta pribadi milik ahli waris. Jadi tidak berarti bahwa dengan meninggalnya si pewaris ini kaitannya dengan suatu kepailitan menjadi berakhir. Tidak. Karena segala hak dan kewajiban pewaris akan diwarisi oleh para ahli warisnya. Inilah kalau termohon berupa suatu perseorangan, bisa berupa suatu persekutuan perdata, bisa berupa suatu badan hukum maupun warisan pailit. Pihak yang ketiga adalah kurator. Dan kurator ini adalah orang ataupun suatu badan persekutuan ataupun juga BHP, Balai Harta Peninggalan, itu bisa sebagai kurator. Tapi kurator suatu perseorangan maupun suatu persekutuan perdata, untuk bisa menjadi kurator harus memenuhi persyaratan, yaitu telah mengikuti pendidikan khusus tentang kepailitan dan ia terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga putusan pengadilan niaga nanti di dalamnya telah menentukan siapa kuratornya, dan boleh juga si debitur mengusulkan kurator-kurator itu sepanjang si kurator ini adalah telah mengikuti pendidikan khusus kepailitan, sehingga nanti dalam proses persidangannya akan lebih lancar. Sudah barang tentu kalau termohon ini adalah kejaksaan atau BI atau Menteri Keuangan ataupun OJK, yang nggak perlu advokat di sini. Karena apa? Mereka sudah tersediakan ahli-ahli hukum tersebut.